bertemu kembali di channel saya ini. Teman-teman, saya baru saja berziarah ke makam pahlawan nasional Dr. Samratulangi di Tondano. Dan dari ziarah ini, saya kemudian mempelajari berbagai referensi tentang kehidupan Samratulangi. Dari beberapa referensi itu, ada banyak hal yang dapat kita pelajari, bahwa perjuangan Dr. Samratulangi bersama dengan para pejuang nasional lainnya memang banyak sekali tantangan dan juga berbagai kendala di dalam memperjuangkan Indonesia menjadi negara merdeka. Dan satu kesimpulan yang saya pelajari bahwa setelah Samratulangi dan kawan-kawan bisa meraih cita-cita untuk menjadikan Indonesia sebagai negara merdeka, tapi pada akhirnya seorang Samratulangi tidak dapat menikmati kemerdekaan itu sepenuhnya. Dari catatan sejarah, setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Samratulangi yang pada waktu itu adalah anggota panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, kemudian diangkat menjadi Gubernur Sulawesi di Makassar di tahun 1945. Tapi di tahun 1946, belum genap dia menjabat sebagai Gubernur Sulawesi selama 1 tahun, Belanda kembali datang ke Indonesia dan menguasai kembali Indonesia. Dan di saat dia menjabat sebagai gubernur itu, ia ditangkap oleh Belanda, ia ditahan dan dibuang ke Pulau Serui yang ada di Papua. Kemudian juga dalam perjalanan selanjutnya, setelah ia dibebaskan di tahun 1948, ia kembali ke Jawa, dan di Jawa terjadi lagi agresi Belanda yang kedua, dan Samratulangi dan kawan-kawan juga kemudian ditangkap. Ia kemudian ditahan di Jakarta dan rencananya akan dibuang ke Bangka. Tapi oleh karena ia mengalami sakit, ia hanya menjalani tahanan rumah di Jakarta. Dan sangat menyedihkan, ia meninggal dunia di dalam tahanan rumah di tahun 1949. Disinilah kesimpulannya bahwa Samratulangi tidak menikmati kemerdekaan yang ia perjuangkan bersama dengan teman-temannya. Tapi itulah perjuangan seorang pahlawan untuk bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Berikut sekilas perjuangan Samratulangi yang kami ambil dari berbagai sumber. Dr. Samratulangi yang memiliki nama lengkap Gerungan Saul Samuel Yakob Ratulangi adalah pahlawan nasional asal Sulawesi Utara. Ia adalah seorang politikus, jurnalis, dan guru. Samratulangi yang dilahirkan di Tondano tanggal 5 November 1890 terkenal dengan filsafatnya, yaitu Sitou Timou Tumoutou, yang artinya manusia hidup untuk memanusiakan manusia. Samratulangi adalah pahlawan Indonesia yang sangat berperan di zaman perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ia termasuk anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang menghasilkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia di bawah pimpinan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Semenjak muda ia memang sudah tertarik dengan perjuangan untuk memerdekakan Indonesia dari jajahan Belanda. Saat mengikuti pendidikan di Eropa, yaitu di Belanda dan Swiss, ia sering bertemu dengan tokoh-tokoh nasionalis lainnya asal Indonesia, dan mereka membentuk organisasi Perhimpunan Indonesia yang ia sendiri adalah ketuanya, yaitu pada tahun 1914. Setelah selesai mengikuti pendidikan di Eropa, ia kembali ke Indonesia tahun 1919. Saat itu ia menjadi guru matematika dan sains di Yogyakarta. Selanjutnya ia pindah ke Bandung dan mendirikan perusahaan asuransi dengan nama Asuransi Maskapai Indonesia.
di mana ini pertama kalinya kata Indonesia digunakan dalam suatu perusahaan. Ketika Soekarno berkunjung ke Bandung, ia tertarik dengan kata Indonesia tersebut sehingga Soekarno ingin bertemu Ratulangi. Itulah pertemuan pertama Soekarno dan Ratulangi. Selanjutnya pada tahun 1923, Sam Ratulangi kembali ke Minahasa dan menjadi sekretaris Badan Perwakilan Daerah Minahasa di Manado yang disebut Minahasa Rat. Selama di Minahasa ia memperjuangkan hak-hak orang Minahasa. Dan pada tahun 1927 ia mendirikan Partai Persatuan Minahasa. Tujuannya adalah untuk mempromosikan persatuan secara nasional dengan menyerukan solidaritas semua penduduk Indonesia. Pada tahun 1939, Partai Persatuan Minahasa adalah salah satu partai politik yang membentuk Gabungan Politik Indonesia atau GAPI. Pada tahun 1927, Ratulangi menjadi anggota Dewan Rakyat atau Volksrat mewakili rakyat Minahasa. Ia terus mengusik hak-hak rakyat dan mendukung nasionalisme Indonesia dengan menjadi anggota fraksi kebangsaan yang dimulai oleh Muhammad Husni Tamrin. Tahun 1937, Sam Ratulangi menerbitkan buku yaitu Indonesia di Pasifik, yang isinya meramalkan Jepang akan menyerang Indonesia karena sumber daya alam. Dan ternyata hal itu menjadi kenyataan. Dia juga menggambarkan peran Indonesia di lingkar Pasifik. Tahun 1937 juga ia ditangkap oleh Belanda karena pandangan politiknya dan dipenjarakan. Dan setelah dibebaskan tahun 1938, ia menerbitkan majalah nasional yaitu Komentaren yang berbahasa Belanda. Ia menggunakan majalah ini untuk menulis pendapat yang menentang tindakan tidak adil dari pemerintah kolonial dan untuk membuat sesama orang Indonesia sadar akan keadaan pada saat itu. Setelah Belanda menyerah pada Jepang tahun 1942, Jepang melarang segala jenis kegiatan politik di Indonesia. Di masa pendudukan Jepang, Ratulangi ditugaskan sebagai penasehat untuk pemerintah militer pendudukan. Tahun 1944 ia dipindahkan ke Sulawesi Selatan untuk menjadi penasehat pemerintah militer di Makassar. Pada bulan Juni tahun 1945, Ratulangi mendirikan organisasi Sumber Dara Rakyat atau Sudara yang ia gunakan untuk membangkitkan sentimen nasionalis di Sulawesi dalam mengantisipasi kemungkinan kemerdekaan dalam waktu dekat. Pada awal Agustus 1945, Ratulangi diangkat sebagai salah satu anggota panitia persiapan kemerdekaan Indonesia mewakili rakyat Sulawesi. Pada saat Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, Ratulangi hadir dalam upacara tersebut, sekaligus mengikuti rapat PPKI. Dalam rapat itulah dicetuskan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Dan dari rapat PPKI itu juga ia ditunjuk sebagai Gubernur Sulawesi. Baru saja menjadi gubernur, Ratulangi diperhadapkan pada situasi sulit, yaitu kembalinya Belanda untuk menguasai Indonesia lagi. Pada tanggal 5 April 1946, Ratulangi dan beberapa stafnya ditahan oleh polisi militer Belanda. Mereka dipenjarakan kemudian diasingkan ke Pulau Serui di Yapen, Papua Barat. Di sana Ratulangi mendirikan Partai Kemerdekaan Irian Indonesia yang dipimpin oleh Silas Papare dengan Ratulangi sebagai penasehat. Tahun 1948 Ratulangi dibebaskan, kemudian ia dipindahkan ke Yogyakarta. Tahun itu juga ia membuat sebuah manifesto yang mendesak rakyat Indonesia Timur yang berada di bawah kendali Belanda untuk tetap bersatu dalam pangkuan Republik Indonesia. Pada tahun 1948, pada agresi Belanda yang kedua, Ratulangi ditangkap kembali oleh Belanda dan dibawa ke Jakarta untuk kemudian akan diasingkan ke Bangka. Namun karena ia sakit, ia diizinkan tinggal di Jakarta sebagai tahanan rumah. Dan pada akhirnya meninggal dunia
pada tanggal 30 Juni 1949 dalam usia 58 tahun. Ratu Langit dimakamkan sementara di Tanah Abang, dan pada tanggal 23 Juli 1949 jenazahnya diangkut ke Manado dengan kapal dan tiba di Manado pada tanggal 1 Agustus 1949. Kemudian ia dimakamkan di kampung halamannya, yaitu di Tondano. Oke teman-teman, saat ini saya sedang berada di Tondano dan saya mengunjungi makam dari pahlawan nasional Dr. Sam Ratulangi. Ini adalah makam dari Sam Ratulangi, merupakan tokoh nasional yang mengambil bagian dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dalam tugu Sam Ratulangi yang ada di Tondano ini tertulis monumen pahlawan kemerdekaan nasional Dr. GSSJ Ratulangi yang diresmikan pada tanggal 30 Juni 1987 oleh Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada waktu itu, yaitu Letnan Jenderal G.H. Mantik. Teman-teman, ini adalah makam dari pahlawan kemerdekaan nasional Dr. Sam Ratulangi yang ada di Tondano, di dalam satu kompleks yang disebut dengan monumen pahlawan nasional Sam Ratulangi. Dia lahir di Tondano tanggal 5 November 1890 dan meninggal di Jakarta tanggal 30 Juni 1949. Tanggal 5 November ini dipakai sebagai hari ulang tahun Minahasa untuk menghargai Sam Ratulangi sebagai pahlawan nasional. Demikianlah liputan saya kali ini, dan saya mohon teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini, kemudian like, komentar, dan bagikan. Sampai jumpa.